Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Lestari dalam praktikum basis data. Nah, untuk basis data sendiri ini kita udah masuk ke pertemuan keempat. Nah, dalam pertemuan keempat yang akan kita bahas adalah query dan report. Nah, query ini adalah kemampuan untuk menampilkan sebuah data dalam database untuk diolah kembali dan menampilkan sebuah informasi gitu. Nah, data-data itu bisa kita ambil dalam tabel-tabel yang sebelumnya dibuat dalam sebuah database gitu. Nah, fungsi dari si query ini adalah untuk menyaring dan menampilkan data dari berbagai kriteria dan urutan yang kita kehendaki. Selain itu, query juga dapat digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel itu ada field yang berhubungan. Nah, di sini ada istilah-istilah. Pertama itu ada field. Nah, sebelumnya pasti udah tahu ya, soalnya pertemuan kemarin udah dibahas. Nah, field ini adalah kolom yang berisi data-data atau record-record. Misalkan kita ambil contoh mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan memiliki sebuah atribut. Nah, atribut ini bisa NPM, nama, terus semester atau alamat. Nah, field-field inilah yang menampung si atribut-atribut itu sehingga membentuk sebuah kolom gitu. Yang kedua itu ada tabel. Tabel ini bisa kita kerucutkan menjadi kumpulan dari field yang tadi, atribut-atribut yang tadi gitu. Terus yang ketiga ada sort. Sort ini fungsinya untuk mengurutkan data hasil query. Kalau kita berbicara tentang mengurutkan, biasanya itu ada ascending, ada descending kayak gitu. Terus ada show. Show ini fungsinya untuk mengatur field. Nah, field ini mengatur field ini itu untuk ditampilkan apa enggak gitu, ditampilkan menjadi sebuah informasi atau enggak gitu. Terus ada kriteria. Kriteria itu adalah syarat dari data yang ingin ditampilkan. Next ada report. Report ini fungsinya untuk mencetak data dalam bentuk laporan. Dengan report kita menjadi lebih leluasa dalam membuat laporan. Data yang digunakan untuk membuat laporan dapat berasal dari tabel maupun query gitu. Oke, kita sudah masuk ya ke Microsoft Access-nya. Di sini saya punya dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel dosen. Saya di sini tidak membuat database dan tabel baru karena saya yakin kalian udah pada bisa. Nah, untuk tabel dosen dan tabel mahasiswa kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Nah, untuk tabel mahasiswa saya ada 5 field, yaitu ada ID, ada NIM, ada nama, ada alamat, dan tanggal lahir. Nah, untuk primary key-nya sendiri saya taruh di ID. Nah, kita bisa lihat di view, kita lihat di sign view. Nah, di sini ya, benar. Untuk primary key-nya saya taruh di ID. Nah, untuk tipe datanya, ID itu auto number. Terus untuk NIM itu dia short text. Kalian boleh bebas. Kalau misalkan kalian mau pakai long text silakan. Terus di nama ada short text juga sama data tipenya. Terus alamat juga short text dan tanggal lahir juga ada short text. Atau kalian misalkan mau rubah jadi long text ya silakan saja. Nah, terus untuk di tabel dosen saya juga memiliki field ID, nama dosen dan alamat dosen. Nah, untuk di tabel dosen juga saya memasukkan primary key-nya itu di dalam ID. Bisa kalian lihat di design view-nya itu ID-nya sebagai primary key. Nah, untuk data tipenya atau type datanya untuk ID itu auto number, sama di dosen itu nama dosen yaitu nama dosen, atau saya ubah dulu deh. Di nama dosen itu short text dan di alamat dosennya itu ada long text. Nah, silakan kalian kalau misalkan untuk nama dosen mau kalian ubah jadi long text silakan, tidak masalah. Nah, kita kembali lagi ke datasheet view. Nah, ini di yes aja karena tadi ada perubahan. Nah, tadi kan saya bilang ya untuk ID itu di tabel dosen dan di tabel mahasiswa ID itu sebagai primary key. Kenapa saya buat seperti itu? Karena untuk memudahkan. Tadi kan di query itu ada syarat tuh ya. Kalau misalkan
dua buah tabel yang berhubungan itu memiliki field yang berhubungan juga gitu. Di tabel dosen itu ada ID, di tabel mahasiswa juga ada ID, makanya jadi si field ID itu sebagai hubungan antara dua tabel tadi, kayak gitu. Terus untuk membuat query, kita masuk ke menu create. Di sini ada query design. Nah, untuk show tabel, pertama itu saya mau hanya menampilkan tabel dosen saja. Nah, kita pilih nih di tabel dosen, kita add. Nah, terus kita close. Kita close. Nah, di sini ada tabel dosen. Nah, untuk perintah query-nya bisa kita lihat di bagian yang bawah. Bagian bawah ini ada field, ada tabel, ada sort, ada show, ada kriteria, ada or. Yang tadi saya sebutkan ya. Nah, untuk memudahkan kalian, pertama itu kalian pilih dulu nih tabelnya. Misalkan di sini kan cuman ada tabel dosen. Ya udah, kalian di tabelnya ini pilih tabel dosen. Nah, saya di sini yang pertama ini saya mau menampilkan semua field yang ada di tabel dosen. Nah, kita pilih yang fieldnya. Lalu kita pilih yang tabel underscore dosen ini. Lalu jangan lupa ya, ini show-nya kita centang. Kalau misalkan nggak dicentang, nanti dia nggak bakal nampil gitu ya, nggak bakal nampil. Kita show-nya kita centang. Setelah ini, lalu kita pilih yang run. Nah, maka di sini tampillah yang tadi kita pilih di dalam query-nya. Tadi kan saya di query itu saya meminta untuk menampilkan semuanya gitu. Jadi ini udah ada ID, ada nama dosen dan alamat dosen. Terus kita pilih lagi, masuk ke design view. Nah, di field ini misalkan saya hanya ingin menampilkan nama dosen gitu. Di sini kalian bisa pilih di sini saja. Misalkan kita pilih nama dosen. Gitu. Nah, di sini kita pilih kembali run-nya, pilih run lagi. Nah, maka yang tampil adalah hanya si nama dosen saja. Gitu. Gitu. Terus misalkan kita balik lagi ke view. Nah, misalkan di sini saya ingin menampilkan lagi nama dosen sama alamat dosen atau ID dosen. Di sini kita pilih yang di sebelahnya itu ada kolom lagi. Nah, kita pilih tabelnya, samakan tabel dosen, dan di fieldnya itu kita pilih ID. Nah kita pastikan dulu nih di show-nya ini kita sudah centang sudah dua-duanya dicentang. Nah, ini fungsinya buat tadi ya, menampilkan. Nah, terus kita pilih run lagi. Oke, nah maka yang ditampilkan di sini adalah nama dosen dan ID-nya. Gitu. Terus misalkan nih saya mau menampilkan nama dosen dan alamat dosen, nama dosen, ID dosen dan alamat dosen. Misalkan kita pilih lagi di yang sebelah kolom sebelahnya ada tabel dosen di sini. Terus untuk fieldnya misalkan alamat dosennya ingin saya tampilkan, tapi saya hanya ingin menampilkan semuanya ini, si nama dosen, si ID dosen, alamat dosen, yang si dosennya itu memiliki ID 2 gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, silakan kalian masuk ke yang kolom kriteria. Nah, di dalam si field ID ini kalian tulis nih di kriterianya misalkan 2 gitu. Nah, lalu kalian run lagi. Nah, maka nanti yang ditampilkan hanya dosen, nama dosen dan alamat dosen yang memiliki ID 2 gitu. Oke.
kita view lagi ke desain view. Nah, untuk berikutnya saya ingin merelasikan dua tabel atau menampilkan dua tabel yang berbeda. Misalkan saya ingin merelasikan tabel dosen dengan tabel mahasiswa. Nah, caranya tinggal diklik kanan. Di sini ada show table. Silakan kalian add si tabel mahasiswanya. Lalu kita klik add. Nah, di sini sudah ada si garis relasi yang warna hitam ini. Kalau misalkan di kalian tidak ada, misalkan di saya hapus, tidak ada tabel relasi yang warna hitam, kalian bisa langsung tarik misalkan dari ID ke ID lagi sampai membentuk si kursornya itu tanda plus. Nah, kayak gitu. Lalu setelah itu saya ingin misalkan menampilkan field di tabel dosen dan di tabel mahasiswa. Misalkan nih di sini sama kayak tadi, kita pilih dulu nih tabelnya. Karena tadi kalau tadi cuma satu ya, cuma tabel dosen, sekarang ada dua nih. Kita pilih dulu si tabelnya. Misalkan di tabel dosen, klik. Nah, di fieldnya saya ingin menampilkan nama dosen, misalkan. Terus di tabel mahasiswa saya ingin menampilkan nama. Nah, kayak gini. Nah, setelah ini kan di dua tabel yang berbeda ya, ada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Nah, jadi kita bedakan tabelnya, lalu sama kayak tadi kita pilih run. Nah, maka nanti terlihat ada nama dosen dan nama mahasiswa kayak gini. Terus misalkan saya ingin menampilkan ID dosen yang ada di tabel dosen, terus ada nama dosen. Oh, ini saya ubah dulu. Ini di tabel mahasiswa saya ubah dulu jadi tabel dosen. Di sini kita ubah jadi nama dosen. Terus nama mahasiswa. Oh, di sini kita pilih yang tabelnya dulu ya. Yang tabelnya ini saya pengen menampilkan hanya di dalam tabel mahasiswa hanya menampilkan nama mahasiswa. Nah, saya ingin sama kayak tadi, saya ingin menampilkan kriteria nih. Kriteria, misalkan saya pengen menampilkan nama dosen dan nama mahasiswa di mana ID-nya ini adalah 3 misalkan. Kayak gitu. Coba kita run. Nah, maka ID yang muncul kan 3. Jadi yang muncul ini nama dosen dan nama mahasiswanya adalah Dewi Sundari dan Indah Susanti. Kita cek nih di tabel mahasiswa yang ID-nya nomor 3 itu benar ya, Indah Susanti. Dan untuk tabel yang ID-nya nomor 3 di dosen itu Dewi Sundari. Jadi kayak gitu. Jadi ID ini bisa mewakilkan si tabel mahasiswa dan tabel dosen. Misalkan nih, saya ubah lagi. Di sini kan tabelnya ini tabel dosen. Kalau misalkan kita ubah jadi tabel mahasiswa. Nah, di kriteria ini saya ubah misalkan jadi 2. Terus saya tambah lagi nih di sini. Misalkan dari tabel dosen. Di sininya alamat dosen. Nah, kita tambah nih. Kita run lagi. Nah, maka akan tampil nama dosen, nama mahasiswa, alamat dosen yang memiliki ID 2. Kayak gitu. Oke, untuk query seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembuatan report di Microsoft Access. Di dalam pembuatan report di Microsoft Access ini saya memiliki 2 tabel. Pertama itu ada tabel mahasiswa dan yang kedua itu tabel SKS.
Nah, untuk tabel mahasiswa sendiri, saya mempunyai 5 field. Pertama itu NPM, nama, kelas, semester, dan SKS. Nah, untuk primary key-nya saya taruh di NPM. Kita lihat di design view. Nah, di sini ya ada primary key-nya adalah NPM. Untuk tipe datanya saya samakan semua short text. Kalian kalau misalkan mau ubah jadi long text silahkan. Terus kita kembali ke view, ke datasheet view. Kita save dulu. Nah, tabel kedua adalah SKS. Untuk tabel kedua kita ada 3 field. Yang pertama ada semester, yang kedua ada harga, yang ketiga ada total harga. Nah, untuk total harga ini kenapa kita nggak ngisi, karena ini akan menjadi field kalian. Nah, untuk tabel SKS fieldnya primary key-nya itu ada di semester. Kita lihat di design view. Nah, primary key-nya itu ada di semester. Nah, untuk tipe datanya ada short text. Harga dan total harga itu currency, karena nanti kita pakai aritmatika, dan ini merupakan untuk harga dan total harga kan itu mata uang ya, jadi kita ubah pakai currency. Nah, kita ke datasheet view. Langkah berikutnya itu kita buat dulu si relasi dan si query-nya. Tadi untuk membuat query dan relasi kita masuk ke create, terus ada query design. Nah, di sini kita masukkan dua-duanya, mahasiswa dan SKS. Oke. Nah, di mahasiswa dan SKS ini kita udah punya field yang sama ya. Ada semester, di mahasiswa ada semester, dan di SKS juga ada semester. Jadi dia langsung terhubung. Nah, terus kita lanjut ke pembuatan query-nya. Nah, untuk query-nya kita akan memasukkan semua field di dalam mahasiswa. Nah, di tabel kita pilih mahasiswa nih. Terus ada NPM, ada nama ya, ada nama. Terus kita pilih ya, ini tabelnya kita masih mahasiswa, ada kelas, terus ada semester, terus ada SKS. Nah, setelah ini semua udah masuk, kita langsung ke yang tabel SKS. Nah, untuk di tabel SKS kita hanya memasukkan field yang harga dan total harga. Kenapa semesternya nggak dimasukkan? Karena di sini udah ada semester di dalam mahasiswa, jadi kan sama aja tuh. Nanti semester mahasiswa dan SKS itu bisa langsung dijadikan satu saja gitu. Terus setelah semua field dan relasinya sudah terbentuk, kita mau buat si reportnya, langsung buat si reportnya. Pertama kalian masuk ke create, sini ada create. Nah, di sini ada report wizard. Kalian klik. Nah, di sini kita diminta untuk nge-save dulu si query-nya. Kita yes. Terus kita ubah nama si query-nya jadi misalkan pembayaran. Kita oke. Nah, ini kita pindahkan dari available field ini bisa kita lihat nih di sini di query tadi, kita pindahkan ke selected field. Kita klik aja yang ini, bagian ini, seperti tutup kurung siku ya, tutup kurung siku, kita next-kan saja. Nah, ini fungsinya nanti untuk menampilkan di desain si pembayaran, si kwitansinya, menampilkan ini. Terus kita next. Nah, di sini kita membuat grup. Nah, si grup ini dikepalai oleh si NPM. Kita pilih aja nih di sini NPM. Di next, kita next saja. Nah, ini kita next saja. Nah, untuk ini layoutnya kita pilih yang blok. Terus orientasinya itu landscape. Kita next. Terus di sini ada pilihan nih, do you want to preview the report or modify the report design? Kita pilih yang modify. Itu, terus finish. Kita tunggu. Nah, di sini
sudah ada beberapa header ya. Pertama ada report header, ada page header, ada npm header, ada details, ada page footer, dan report footer. Nah, untuk report header kita ubah ya. Boleh diubah atau tidak silakan. Di sini saya akan mengubah jadi pembayaran SKS. Nah, untuk header yang akan kita gunakan itu adalah npm header. Jadi kita bisa tarik di sini. Di bawah npm header kita tarik terus. Nah, ini terbuka. Nah, untuk yang di page header kan untuk defaultnya itu di yang npm nama kelas itu ada di page header. Karena kita ingin menggunakannya di npm header, ingin disatukan, bisa kita langsung tarik aja ke bawah. Kayak gini. Tarik, kita desain saja. Terserah kalian mau posisinya kayak gimana. Silakan, yang penting rapi. Seperti ini. Ini total harga ya, bisa kita tarik nih kayak gitu, total harga. Nah, yang tadi ada di page header itu adalah si kolom tadi, si field ya, si field. Kita rapikan ini. Ini biar rapi saja. Oke, jika sudah, ini kan sudah nih. Nah, di detail ini ada juga kan npm nama kelas semester. Nah, ini tuh adalah si recordnya, si recordnya nih kan npm. Misalkan nanti recordnya kita isi dengan npm si npm mahasiswanya, kayak gitu. Kita tarik aja di sini. Ini kita rapikan ya. Kita tarik, kita rapikan. Ininya kita rapikan sampai rapi ya. Nah, kita rapikan. Nah, di detail juga kita pindahkan tadi untuk tempat recordnya. Pindahkan. Terlalu panjang. Perhatikan. Kita tarik. Nah, udah ya, udah semua. Ini tidak terlihat tadi. Biarkan seperti itu saja. Nah, ini sudah rapi ya. Nah, untuk total harga ini kita akan masukkan fungsi aritmatikanya. Nah, kita masuk ke property sheet. Di sini kita pilih dulu nih, kita sorot dulu si tadi untuk recordnya. Di sini ada titik 3 nih di sini. Nah, kita ubah expression buildernya. Di sini di expression buildernya sama dengan, kita ubah sama dengan
SKS dikali dengan harga. Oke. Lalu kita oke kan? Nah, di sini langsung terubah. Nah, untuk desainnya ini sudah. Nah, untuk kita lihat si recordnya udah masuk apa belum, kita ke view. Terus kita lihat report. Kita pilih report view. Nih, kayak gini. Jadi ini adalah tampilan untuk si report. Misalkan ini nih, ini kan kelebihan terlalu jauh. Silakan diubah di desain view-nya. Kayak gini. Bisa diubah di sininya ya. Untuk serapih mungkin. Jadi nanti terbaca tuh si NPM 169 atas nama Erik. Nah, dia mengambil SKS 19, jadi total harganya 3.800.000 seperti ini. Di bawah sama kayak gini. Seterusnya sampai semuanya terbaca semuanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.